dengan lancar, dengan harapan kita semua mendapatkan limpahan keberkahan dengan barokahnya Ahmad bin Muhammad At-Tijani radhiyallahu anhu kepada kita semua. Mudah-mudahan kita semua dengan mengamalkan manaqib Fathur Rabbani melalui sanad dari guru kita yaitu Gus Maulana Muhammad Hasan, kita semua mendapat percikan daripada fadilahnya bersolawat. Mudah-mudahan juga kita semua dengan barokahnya manaqib Fathur Rabbani membacakan solawat yang di dalamnya kita semua akan diaku sebagai umatnya baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan mendapatkan syafaatnya fitni wa dunya wal akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. Mari kita lanjutkan kajian kitab Nasaihud Diniyah wal Wasaya al Ibadiyah, nasihat-nasihat tentang keagamaan dan wasiat-wasiat akan keimanan. Mudah-mudahan kita bisa mengambil manfaat daripada penjelasan daripada Ratibul Haddad yaitu Abdullah bin Alwi Al-Haddad, nafa'allahu bihi wa ulumihi. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Masih menjelaskan tentang zakat. Kemarin Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Hassinu, bentengilah, lindungilah, hassinu amwalakum bizzakah, bentengilah harta kalian semua dengan zakat. Wadawu mardokum, dan obatilah penyakit-penyakit kalian semua bisodakoh, dengan bersodakoh. Ini hadisnya baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita penuh dengan keyakinan bahwasanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu la yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Jadi apa yang disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu berdasarkan wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tergantung kita cara mengamalkannya, yakin apa tidak. Dan insya Allah kalau kita yakin dengan hal ini, apalagi dilapisi dengan pembacaan sholawat. Sholawat itu faidahnya luar biasa, cara pengamalannya sangat mudah, godaannya yang berat. Kalau zikir misalnya akan perlu kekhusyuan, konsentrasi akan hati kita, selalu ingat kepada Allah. Itu zikir. Sholawat tidak perlu khusyuk. Bahkan kita juga tidak memiliki atau tidak bersih dari hadas kecil ataupun besar, itu kita bisa mendawamkan. Makanya yang tadi di awal itu man sholla alaihi sholatan sallallahu alaihi biha asroh. Barang siapa yang membaca sholawat kepadaku
Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sallallahu biha alai sallallahu alaihi biha asra, bahwasanya Allah akan memberikan rahmatnya. Rahmatnya Allah itu luar biasa, meliputi rahman rahimnya Allah. Rahman rahimnya Allah asro, satu selawat itu. Makanya kalau ingin, nah ini saya akan cerita ya, kenapa doa kita itu dibungkus dengan selawat. Yang pertama diawali dengan selawat, dan di belakang doanya kita itu diakhiri dengan selawat, supaya terbungkus doa kita. Karena apa? Pasti dijabah kalau selawat itu. Jadi dibungkus dengan selawat, kita hantarkan, kita lantunkan itu semua. Insya Allah keinginan kita di samping itu memang melaksanakan kewajiban Allah untuk mendoa itu kita wajib ya, karena kalau nggak berdoa kita itu termasuk golongan orang yang tidak butuh kepada Allah. Itu termasuk kesombongan di situ. Karena doa itu yang pertama untuk taqarruban ilallah, mengingatkan kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mari kita lanjutkan. Wa amma mana az-zakatu, ya nyampe situ ya. Wa amma, dan adapun mana az-zakatu, mana yang telah mencegah az-zakatah, bukan zakatu ya, terhadap zakat. Fahuwa, maka orang yang mencegah kepada zakat atau menahan haknya zakat itu termasuk min akbaril kabair, tergolong dosa besar, paling besar daripada dosa besar. Akbaril kabair ini zakat ya, bukan sedekah. Seandainya begini, kita memiliki harta sudah mencukupi nisabnya, di situ ada hak untuk mengeluarkan zakat apabila sudah memenuhi atau tercapai satu hol misalnya, atau setahun tidak bergerak, sudah sampai satu nisab. Nah, itu harus dikeluarkan. Berapa satu nisabnya? 2,5%. Kalau tidak, kemarin dijelaskan di situ ya, bahkan orang tersebut tidak akan mendapatkan suatu keberkahan dan kemanfaatan daripada harta tersebut. Kelihatannya banyak, tapi kalau tidak ada nilainya, tidak ada keberkahan di situ, tidak akan pernah merasa dia memiliki, tidak bisa dapat menikmati, karena nilainya hilang, dicabut oleh Allah, tinggal nominalnya. Fahuwa min akbaril kabair, bahwasanya orang yang menahan zakat artinya sudah sampai, sudah memenuhi syarat tidak mengeluarkan hak-haknya, hak zakatnya, maka itu tergolong dosa besar, dosa paling besar daripada dosa besar gitu. Waqad waradat fihi, dan sungguh telah dijelaskan
fihi di dalamnya anillahi dari Allah atau dalam Al-Quran wa rasulihi dan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam atau di dalam hadis tasdidatuha ilatin sangat menekankan wa tahdidatin audimatin dan mengancam dengan sangat itu atau audimatin itu agung atau benar-benar sangat mengancam gitu. Wa yakhsha ala mani izzakati wa yakhsha dan akan takut ala mani izzakati terhadap orang yang menahan zakat min su'il khotimah dari su'il khotimah. Jadi su'ul khotimah itu diakhiri buruk akhirnya. Ya misalnya begini, pertama baik ibadahnya rajin, sholatnya 5 waktunya nggak putus, melaksanakan puasa sampai haji, tapi kalau di situ su'ul khotimah, ya akhirnya dia itu naudzubillah diakhiri dalam keadaan kafir. Itu su'ul khotimah. Wal khuruj dan keluar minat dunia dari dunia ala ghairi millatil Islam, bukan termasuk dari golongan orang Islam. Nah ini artinya su'ul khotimah itu meninggal kafir. Waqat yu'aqib waqat terkadang yu'aqob disiksa qoblal mauti sebelum mengalami kematian, kama sebagaimana waqa'ah terjadi dzalika hal itu di Korunah terhadap Korun bin Bani Israel, dan Korun itu dari kalangan Bani Israel. Hina waktu itu Korun itu mana az-zakati telah menahan terhadap zakat. Jadi Korun itu kenapa ya? Harta peninggalannya itu dikatakan ya harta karunnya itu ya, riwayatnya ceritanya ya dari sini bahwasanya dulu Korun itu adalah seseorang yang sangat kaya raya. Saking kaya rayanya dia itu sampai tidak merasa bahwasanya rizki yang ia miliki itu bukan datangnya dari Allah, sampai sombong. Akhirnya Korun itu ditenggelamkan oleh Allah ke dalam perut bumi bersama harta-hartanya. Karena Korun ini ya di samping tidak mau mengeluarkan hak-haknya kepada orang lain, sudah memenuhi syarat untuk mengeluarkan zakatnya, tapi karena dengan godaan harta yang melimpah sehingga kesombongannya itu sangat luar biasa.
sampai tidak mengakui bahwasanya harta yang ia miliki itu bukan datangnya dari Allah. Maka Allah tenggelamkan itu Korun bersama hartanya ke dalam bumi. Ya, terkadang kan menggali-gali, wah dapat mas itu dikatakan harta Korun, harta karun. Itu ceritanya dari situ. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, fa khosafna bihi wa bidarihi al-ardi. Fa khosafna bihi wa bidarihil ardo. Fa khosafna, maka kami tenggelamkan, bihi sebab harta, wa bidarihi dan juga rumahnya Korun. Fakhosabna, maka kami tenggelamkan, kata Allah, bihi sebab hartanya, hartanya Korun, wa bidarihi dan rumahnya Korun, al-ardoh ke dalam bumi. Jadi bahwasanya Korun itu ditenggelamkan hartanya dan rumahnya ke dalam bumi. Karena sudah sombong, dikasih rezeki melimpah, dia nggak bersyukur, bahkan mengingkari bahwasanya hartanya itu tidak merasa atau tidak mengakui itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Allah tenggelamkan bersama hartanya dan juga rumahnya dan juga korun-korunnya juga. Waqad warada, dan sungguh telah diriwayatkan atau diceritakan annal malah bahwasanya harta alladhi, yang mana harta tersebut la yuzakka, tidak dizakatkan, yatamassaluh, dan harta tersebut menjelma di sohibihi, terhadap pemiliknya, fi mauqifil qiyamati, di waktu hari kiamat, hayyatun, seperti ular, azimatun, yang besar. Jadi harta yang tidak dizakatkan, harta tersebut menjelma terhadap pemiliknya itu nanti di hari kiamat seperti ular yang besar. Fayataqawwaqu biha, yang melilit ular tersebut, biha, terhadap yang memiliki harta, melilit unuqahu, ke punggungnya. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sayutawwiquna ma bakhilu bihi yaumal qiyamah. Sayutawwiquna, mereka itu berkalung, ma harta bakhilu, sebab kebahilan atau kepelitan mereka,
bihi, sebab harta, yaumal kiamatih, di hari kiamat. Artinya orang yang bakhil akan hartanya, yang pelit akan hartanya, mereka itu akan dikalungkan. Kalau di sini kan bimisli, ya, bimisli hayyatun, karena hartanya itu nanti di yaumil akhirah itu menjelma seperti ular yang besar yang melilit ke lehernya. Ini ayatnya, jadi penafsirannya itu seperti itu. Sayutawwikuna ma bakhilu bihi yaumal qiyamah. Wa qala alaihi salatu wassalam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma min sahibin, ma sesuatu, min sahibin dari pemilik, dari yang memiliki, dhahabin emas, wala fiddatin dan juga perak, la yu'adda yang tidak ditunaikan, minha daripada emas dan fiddah, hakuha hak-haknya, dhahabin wala fiddatin, illa idza kana yaumal qiyamati, kecuali adanya orang yang memiliki dhahabin wala fiddatin la yu'adda minha yaumal qiyamati, di hari kiamat, sufihat dibentuk lahu baginya, sofahat dibentuk lahu baginya, sofaihu papan, papannya atau apa biasanya kayak papan bingkai gitu. Ya. Papan min narin, dari api neraka. Fa'ahma, maka dipanaskan papan tersebut, alaiha, fa'ahma, maka dipanaskan alaiha, atas papan tersebut, fi nari jahannam, di neraka jahannam. Jadi orang yang memiliki zahab, emas dan perak, yang tidak ditunaikan hak-haknya, misalnya sudah nyampai 1 nisab, kalau emas itu kurang lebih 85 gram. 1 nisabnya itu 85 gram, sudah haul, nggak bergerak selama setahun, dan ini tidak termasuk perhiasan, ya, tidak termasuk perhiasan. Kalau misalnya 85 gram, tapi berikut yang dipakai keseharian sama istri-istri kita, yang dipakai buat perhiasan itu termasuk. Ini yang dimaksud ini sebetulnya emas batangan. Emas batangan itu kan bener murni simpanan. Yes. Invest itu kalau sudah nyampe 1 nisab,
atau 85 gram kurang lebih segitu, dan bergerak, tidak bergerak selama setahun, itu wajib dikeluarkan haknya 2,5%. Kalau dalam kitab fikih 2,5% itu rub'ul usur. Rub'ul usur itu dibagi 10 terus dibagi 4, barulah ketemu 2,5%. Misalnya 10 juta dibagi 10 berapa? Hah? 1 juta dibagi 4, 250. Ah, itu 2,5%-nya. Jadi nggak usah repot kalau hitungan fikih itu, pokoknya rub'ul usur itu untuk menemukan 2,5% itu. Dibagi 10 dulu atau dibagi 4 dulu, bagi 10 itu sama saja ya. Terus misalnya dibagi 10 terus dibagi 4 ya, itu ketemu 2,5%. Mau misalnya harga emas berapa gram, tinggal kalikan itu kan. Harga emas per gramnya misalnya 1 juta. Kalau 85 gram berarti 85 juta. 85 juta dibagi 10. 8.500. Nah, terus dibagi apa? Ya, sekian. 2 juta sekian. Sedikit ya. Iya. Itu 2,5%-nya. Mau 85 juta cuma 2,5 juta gitu. Nah, itu hak itu ya. Haknya harus dikeluarkan kepada mustahik ya, yang berhak menerima zakat. Tapi harus setahun dulu ya, baru Nah, setahun dulu nggak bergerak. haul nggak bergerak. Kalau misalnya tahun besok nih, Boro-boro. dia pengen menggugurkan haknya dia, apa ya, pokoknya kewajiban dia ini, gue pengen jual lah, dan habis jual udah satu hari gue beli lagi gitu. Lagi gimana tuh? Ya itu. Niatnya udah jelek. Udah jelek. Ada lah kan kayak gitu. Iya, tapi Ini kan begini, ini kan urusan hati ya, urusan hati. Kan mengakali gitu kan. Kalau memang di situ karena faktor kebutuhan, di situ udah gugur. Tapi kalau ibaratnya karena supaya tidak memiliki kewajiban untuk berzakat, nah ini udah sama aja seperti ini nih kan yang diceritakan itu. jadi korun. Ya betul apa gini ya, dia mau harga naik nih. Iya. Di hari itu tuh pusat harga masih gimana tuh, jual kan. Jadi patokan harta itu ke emas ya. Zakat emas itu patokannya ke emas. 85 gram. Kalau misalnya mempunyai duit, wah sekitar tadi 85 juta Setahun itu udah udah bayar gitu ya. bergerak, itu harus dikeluarkan 2,5% wajib ya. Namanya zakat itu ada ketentuannya, beda dengan sedekah ya. Emasnya itu yang 24 karat. Namanya di sini kan ada yang 22, ada yang Mas murni kayak. Batangan tadi, Batangan. Jadi 24 berarti kalau misalnya emasnya yang belinya di yang kayak di, ya maaf ya, di toko-toko ini kan pasti orang beli biasa kan nggak ada yang 24 karat Nggak ada. kan. Kan perhiasan jatuh. Perhiasan bakal perhiasan. Jatuhnya perhiasannya, jatuhnya Jatuhnya kalau yang perhiasan Mas Antam lah. Mantap udah enggak lah Iya. ya. Ada yang perhiasan yang nggak dipakai juga. perhiasan kalau misalnya disimpan nggak dipakai, nggak pernah dipakai di situ, terus nyampe 1 nisab, nah itu harus Lain juga. dikeluarkan, harus dikeluarkan. Kalau nggak dipakai berarti kan nggak dibutuhkan. Dan kalau sewaktu-waktu misalnya Dipakainya buat kondangan dipakai, buat kondangan Masih ya dipakai. Jadi dari gua karatan. Allah Maha tahu ya. Jadi jangan mengakal-ngakali. Kalau memang sudah waktunya ya, sudah waktunya mengeluarkan zakat ya, keluarkan. Karena di sini kemarin di awal itu Qolati zakata malan illa muhaqqatihi. Tidak akan tercampur ya. Zakat itu qolati zakat
zakat itu tidak akan tercampur malam hartanya itu terhadap ini. Dia misah ini, udah misah, udah ada bagiannya, udah ada aturannya. Anggaplah itu udah haknya mustahil. Kalau sudah nyampe satu nisab itu, yang 2,5% itu udah bukan hak kita, itu haknya mustahil, harus dikeluarkan. Hanya zakat itu wajib rukun Islam yang ke berapa? Berarti kalau kebanyakan ya, ini kan kemarin juga banyak tuh deposito kan, jadi kan deposito setahun gitu kan. Belum setahun udah habis. Jadi deposito kan, deposito, namanya deposito kan yang ngambil yang setahun yang punya itu dia kan gitu kan. Nah, bunganya itu buat Karena yang di deposito itu kan lebih satu ini sob, jadi kan misalnya 85 juta. Jadi deposito 100 juta, berarti harus kemarin 14 hari mana habis. Kalaupun seandainya misalnya kan mensodokohkan gajinya, mengeluarkan 2,5%-nya, wah bagus, ya, bagus, tidak ada masalah. Ya. Karena di sini kan wadawu mardokum bisodokoh, obatilah penyakit kalian. Ya. Dengan apa? Bisodokoh, dengan memberikan sedekah. Dan ini udah banyak dibuktikan. Bahkan penyakit-penyakit yang sulit ditangani terkadang udah dia niatan mensedekahkan, misalnya punya saudara, orang tua atau ini punya penyakit, sedekahin supaya ya, karena ini hadisnya Rasulullah, wadawu mardokum bis sadaqah, obatilah penyakit kalian. Jadi ini penyakit ini umum, penyakit apa aja, mardokum bis sadaqah, dengan sedekah. Ya, termasuk di sini ada yang mengamalkan, cuma nggak perlu disebutkan. Ya, alhamdulillah divonis sama dokter harus dioperasi. Orang tuanya itu pengennya gimana caranya, karena anaknya masih kecil, supaya tidak dioperasi. Wah, itu mengamalkan hadis ini. Begitu sampai dokternya nanya, ini dikasih apa? Nah, sudah nggak perlu dioperasi lagi, Pak. Divonis sudah sembuh. Alhamdulillah. Insya Allah kalau yakin, Insya Allah kalau yakin. Yang penting di situ nggak ada keraguan, dalam artian keraguan itu benar-benar mutlak, karena ini wala yantiqu anil hawa, bahwasanya Rasulullah itu wala yantiqu anil hawa, in huwa illa wahyuha. Jadi bukan berdasarkan nafsu. Bersabda itu bukan berdasarkan nafsu, melainkan berdasarkan wahyu dari Allah. Kita lanjutkan. Ini orang yang menentang zakat atau tidak mengeluarkan hak-haknya yaumal kiamati, nanti di hari kiamat hartanya itu berbentuk papan menarin dari api neraka, fahma yang dipanaskan alaiha, harta tersebut, atau fiddah, emas dan peraknya itu, fi nari jahannam, dipanaskan atau dicelupkan, ya, fi nari jahannam, di dalam api neraka. Fayuqwa, maka ditempel biha, papan tersebut, jabinuhu, terhadap pundaknya. Jadi dicelupkan ke api neraka,
diangkat ditempelkan ke mana sini nih? Ya, ke punggung. Terus wajambihi dan juga kerusuk, wadhrihi dan punggung. Jadi tadi jambuhu itu bukan punggung, leher. Apa? Sini. Tengkuk, pundak. Iya, sini nih. Tengkuk, Apa? Nah, terus ke pundaknya ditempel kerusuknya. Kulama setiap papan itu berudat dingin, uidat dikembalikan lagi lahu padanya. Jadi kalau dingin dia dicelupin lagi, dan terus lahu fiyomikana pada hari fiyaumin kana di dalam yaumin kana adanya hari mako bekteruhu lamanya humsina alfasanatan. Jadi perharinya itu lamanya seperti 50.000 tahun. 50.000 tahun seharinya. Nah, itu kalau dingin dicelupin lagi. Kalau dingin dicelupin lagi. Hitungan seharinya itu seperti 50.000 tahun. Ini hukuman bagi orang yang tidak mengeluarkan zakatnya, sudah memenuhi syarat tidak mengeluarkan zakatnya. Al-hadisu hadis ini bitaulihi luasnya hadis, wafihi atau kepanjangannya atau keterusannya hadis ini, wafihi di dalamnya anna sahibal masyiyati bahwasanya yang memiliki binatang juga, ya, binatang ternak misalnya kan, kayak kambing, sapi, unta, ya. Allati yang mana sahibul masyiyah itu orang yang memiliki binatang ternak itu sudah sampai satu nisab, la yakhruju tidak mengeluarkan zakatah terhadap zakatnya. Ta'tihi maka datang binatang ternak tersebut yaumal kiamatih di hari kiamat, au firromakanat datang adanya binatang itu fatatawwa'uhu menginjak-injak biakhfafiha dengan kakinya, wa atlafiha dan kukunya, wa ta'adduhu dan menggigit biafwahiha dengan mulutnya, watan tihuhu watan tihuhu dan mendorong, ya, menyeluduk, ya, bikuru biha dengan tanduknya. Jadi kepanjangannya hadis di atas tersebut melanjutkan juga bagi yang memiliki binatang ternak dan binatang ternak tersebut sudah sampai satu nisab, terus tidak dikeluarkan hak-haknya atau zakatnya, maka binatang ternak tersebut akan datang
kepada pemiliknya yang tidak mengeluarkan zakatnya karena sudah sampai 1 nisab, dia datang nanti di hari kiamat, binatang tersebut itu menginjak-injak orang yang memiliki binatang tersebut dengan kakinya, kukunya, dan juga binatang tersebut menggigit dengan mulutnya atau mencabik-cabik ini, atau menggigit, mencabik-cabik dengan mulutnya dan menyeruduk dengan tanduknya. Na'udzubillah min dzalik ya. Mudah-mudahan kita semua kalau memiliki harta sampai 1 nisab tidak tergoda. Maksudnya dalam artian bisa kita mengeluarkan hak-haknya di situ, ya. Bisa mengeluarkan kewajibannya. Ya, mudah-mudahan kita semua ini adalah ilmu, ya. Barangkali suatu saat kita memiliki harta yang mencapai 1 nisab, ya. Maka jangan segan-segan untuk mengeluarkan hak-haknya, ya. Karena ini ilmu, takutnya sudah sampai tapi nggak paham ilmunya, akhirnya tidak dikeluarkan karena ketidaktahuannya. Karena zakat fitrah pun juga ya ada ketentuan. Pokoknya berkaitan dengan namanya zakat itu ada ketentuannya, ada aturannya. Beda dengan sedekah. Kalau sedekah ya terserah. Mau 25%-nya, mau 50%-nya, itu nggak ada masalah, nggak ada aturan. Nggak ada aturan. Atau 10%-nya. Ya namanya sedekah, di mana lapangnya hati kita. Ya, mudah-mudahan sedikit bisa bermanfaat buat kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bissawab. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Amin.